Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani dan asistennya Maelsa Putra begitu banyak mendapatkan perhatian publik. Hal ini dikarenakan Nikita Mirzani dikenal sebagai public figure yang semula adalah ditetapkannya Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, yaitu tanggal 20 Februari 2025. Proses selanjutnya adalah ketika Nikita Mirzani dipanggil sebagai tersangka, rupanya Nikita Mirzani tidak kooperatif ketika itu. Kasus terus bergulir sehingga pada akhirnya Nikita Mirzani hadir memenuhi panggilan penyidik dari Polda Metro Jaya di Direktorat Cyber Kriminal. Dan suasana menjadi ramai di publik ketika Nikita Mirzani dan asistennya dilakukan penahanan terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Sampai proses persidangan pun ramai diperbincangkan. Begitu banyak drama, intrik dalam proses persidangan tersebut. Hingga pada akhirnya teman-teman sudah melihat semua. Terdakwa Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan subsidiar 3 bulan kurungan. Namun tidak sampai di situ saja. Perdebatan di publik masih kian panjang dan makin melebar. Supaya tidak menjadi fitnah, teman-teman, saya akan membacakan berita ini, kemudian kita akan ulas keseluruhan proses persidangan berikut. Langsung ya teman-teman ya. Ini dari CNA ya. Nikita Mirzani surati Presiden Prabowo jelang sidang vonis, ajukan 6 permohonan. Di peringatan Hari Sumpah Pemuda, kami bersumpah pada satu hal yang sama, bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa bising buzzer, tanpa rekayasa, dan tanpa drama murahan. Tulis Nikita Mirzani yang dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Jakarta, jelang sidang vonis kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2025, Nikita Mirzani melakukan langkah hukum dengan menyampaikan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat resmi yang diberi judul pengaduan sekaligus permohonan perlindungan hukum dan jaminan pelaksanaan due process of law terhadap Nikita Mirzani itu dikirim melalui tim kuasa hukumnya pada Senin 27 Oktober dan juga diunggah di akun Instagram pribadinya. Dokumen ini memuat 5 bagian, mulai dari identitas pemohon, dasar hukum, penjelasan singkat perkara, materi pengaduan, hingga permohonan kepada Presiden. Surat ini juga ditembuskan kepada Menko Polhukam, Kejaksaan Agung, Komisi 3 DPR RI, dan Komnas HAM RI. Dalam uraian kasus yang dipaparkan kepada Presiden Prabowo, Nikita menuturkan kronologi perkara yang berawal dari laporan Reza Gladys ke polisi. Ia menyebut awalnya hanya membantu Reza
untuk memulihkan reputasinya serta produk skincare yang disebut dijelekan oleh Dr. Samira melalui akun TikTok Doktif. Menurut Nikita, terjadi negosiasi antara dirinya melalui Ismail Marzuki dengan Reza mengenai imbalan sebesar 4 miliar yang disebutnya sebagai kesepakatan kerjasama. Namun, di pertengahan Desember, Reza Gladys melaporkan dirinya atas dugaan pemerasan hingga berujung pada status tersangka setelah penyelidikan dan penyidikan. Dakwaan terhadapnya di persidangan mencakup pasal 369 ayat 1 KUHP, pasal 45 ayat 10 huruf A, Junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut Nikita 11 tahun penjara serta denda 2 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan diajukan oleh JPU meyakini Nikita telah menyebarkan dokumen elektronik bermuatan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik menurut laporan CNN Indonesia. Namun, Nikita menolak tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya dijebak oleh Reza Gladys serta keluarga. Ia juga menegaskan tidak pernah mengancam akan membuka rahasia produk skincare Glavitcha Glowing Booster Cell DNA Salmon milik Reza, bahkan merasa kriminalisasi diarahkan kepadanya. Dalam pembacaan duplik, ia membantah tuduhan JPU yang menyatakan bahwa dirinya menyuruh Ismail meminta uang kepada Reza, menurut laporan dari Insight Live. Melalui unggahannya, Nikita juga menyampaikan pernyataan bernada kritik dan refleksi di momen jelang Hari Sumpah Pemuda. Di momentum Sumpah Pemuda besok 28 Oktober 2025, kita kembali diingatkan bahwa Indonesia dibangun atas satu tekad menjunjung persatuan, keadilan, dan kebenaran, bukan kebencian, fitnah, atau framing opini. Tulis Nikita. Ia mengklaim terdapat perubahan pasal dakwaan sehingga mempertanyakan konsistensi hukum. Fakta hukum bukan panggung drama kerjasama yang gagal. Dan hari ini tuduhan pemerasan itu runtuh sendiri. Terbukti dari pasal yang kini tinggal pasal 27B ayat 2 dan TPPU. Tanpa lagi menyentuh pasal 369 KUHP, kata dia. Kalau sejak awal ini murni pemerasan, kenapa pasalnya hilang? Kenapa ceritanya berubah-ubah? Dan kenapa justru due process of law yang harus diperjuangkan lagi dan lagi? Nikita menekankan permohonannya bukan untuk mencari iba, melainkan menuntut perlindungan konstitusional. Kami berdiri di pihak hukum, kami menolak kriminalisasi, tekanan opini, serta kebencian yang membutakan logika. Di peringatan Sumpah Pemuda ini, kami bersumpah pada satu hal yang sama, bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa bising buzzer, tanpa rekayasa, dan tanpa drama murahan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. Dan pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menerima permohonan perlindungan hukum dan jaminan pelaksanaan due process of law terhadap Nikita Mirzani. 6 permohonan Nikita Mirzani. Sebagai inti dari surat, ia mengajukan 6 permohonan yang diarahkan kepada Presiden terkait pengawasan dan evaluasi proses hukum yang berjalan. Poin-poin permohonan tersebut antara lain: 1. Menugaskan melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kantor Staf Presiden untuk memantau dan memfasilitasi koordinasi lintas instansi agar proses peradilan yang dialami pemohon
garing pengadu berjalan fair, imparsial, dan sesuai due process of law. 2. Memerintahkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kepada para jaksa yang menangani perkara pemohon pengadu Nikita Mirzani yang saat ini melakukan proses penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor 362-Pitsus-2025-PN Jaksel. 3. Memberikan perhatian kepada pemohon pengadu Nikita Mirzani dalam proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak fair trial dari aparat penegak hukum. 4. Memerintahkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi kepada seluruh jajaran jaksa-jaksa yang ada dalam lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya overcriminalization terhadap masyarakat Indonesia. 6. Menegaskan bahwa permohonan ini bukan intervensi terhadap independensi peradilan, melainkan bentuk perlindungan negara atas hak konstitusional warga negara. 6. Demikian permohonan ini kami ajukan. Besar harapan kami, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan atensi dan arahan sesuai kewenangan konstitusional guna memastikan tegaknya hukum yang adil, proporsional, dan manusiawi. Ia juga menutup pernyataannya dengan kalimat penuh keyakinan. Keberatan tidak selalu berteriak, tapi ia selalu tiba tepat pada waktunya. Tulis Nikita Mirzani. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Kita akan bahas. Nah teman-teman, di awal saya sudah menyebutkan hal ini berawal dari penetapan oleh penyidik terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka. Nah, dari sinilah mulai ramai menjadi perbincangan publik. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani ketika itu. Tidak ada upaya pra-peradilan atas keberatan ini, tidak ada. Ya, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan persangkaan pasal pemerasan dan pencucian uang. Namun Nikita Mirzani rupanya tidak melakukan upaya hukum pra-peradilan terkait tuduhan atau sangkaan kasus pemerasan itu. Proses berlanjut ketika Nikita Mirzani dilakukan penahanan. Ya, Nikita tidak ada upaya yang dilakukan oleh penasihat hukumnya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Ya, seperti kita ketahui, Nikita setelah dilakukan proses penahanan lanjut sampai pada proses penyerahan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Artinya berkas perkara dari penyidik sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tentu saja membuat rencana-rencana, kemudian membuat dakwaan terhadap Nikita Mirzani dan juga Ismail Marzuki. Teman-teman, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Nikita Mirzani didakwa telah melakukan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu pasal 369 ayat 1, pasal 27B junto pasal 45 ayat 10 huruf A, kemudian junto pasal 55. Itu adalah dakwaan pertama. Kemudian di dakwaan kedua, yaitu terkait dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 ayat 10 huruf A dan
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun dalam eksepsinya pihak terdakwa menyatakan bahwa dakwaan dari JPU dinyatakan salah prosedural, ya kan? Kemudian dianggap sebagai kesepakatan, dianggap sebagai kasus ini adalah kasus perdata dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika itu terdakwa Nikita Mirzani juga menyampaikan eksepsinya secara pribadi, justru memberikan penjelasan bahwa ini adalah proses kesepakatan bisnis. Kemudian pada sidang berikutnya, setelah eksepsi diajukan, hakim memutuskan untuk putusan selah, yaitu menolak seluruhan eksepsi. Oke, kita lanjut lagi. Setelah eksepsi ditolak dan hakim memutuskan untuk perkara terdakwa Nikita Mirzani dilanjutkan pada proses pembuktian, saksi pelapor dihadirkan. Dari sini sudah nampak begitu banyak ketegangan. Bagaimana Reja Gladys memberikan keterangan di persidangan, dan bagaimana sikap Nikita Mirzani dan juga penasihat hukumnya ketika bertanya kepada sang saksi Reja Gladys. Dan seterusnya, begitu banyak saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Ada Dokter Samira, ada Dr. Oki Pratama. Demikian juga ada suami dari Reja Gladys, Dr. At-Taubah Mufid. Ada juga asistennya Dr. Reza. Terus dihadirkan saksi-saksi ini untuk mengungkap apa sih fakta yang sebenarnya. Kemudian selain itu juga dihadirkan saksi-saksi di luar kejadian ini, yaitu memanggil Sela Saukia, juga memanggil Devina, ya, terkait dengan saksi di luar fakta perkara ini. Selain itu hadir juga dari pihak PT Bumi Parama Wisesa, dari developer perumahan yang konon katanya rumah tersebut dibeli oleh Nikita Mirzani. Namun dalam fakta persidangan ada sesuatu yang kontradiktif. Nikita Mirzani mengatakan sebagai endorse 10 miliar, namun dalam keterangan yang lain PT Bumi Parama Wisesa mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk semua pembeli pada periode itu. Kesaksian terus berlanjut. Hadir dari Bank BCA. Demikian juga menjelaskan terkait adanya kronologis peristiwa lalu lintas keuangan dari Nikita Mirzani. Disinilah drama mulai muncul. Terdakwa Nikita Mirzani tidak terima rekeningnya diacak-acak dan katanya akan melakukan somasi kepada pihak Bank BCA. Itulah proses perjalanan sidang terkait dengan kasus Nikita Mirzani. Selain itu teman-teman, ada hadir para ahli dari yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ada ahli bahasa, ada ahli hukum pidana, ada ahli TPPU, ada ahli digital forensik. Demikian juga ahli ini
menjelaskan bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana. Kemudian selain itu teman-teman, antara Mail Saputra, Mail Marzuki dengan Nikita Mirzani pun diadu keterangannya, yaitu dengan sistem atau dengan menghadirkan masing-masing sebagai saksi mahkota. Nah, dalam kesaksian ini terdapat beberapa kejanggalan. Yang saya soroti di sini adalah bagaimana hakim ketika bertanya kepada terdakwa, baik terdakwa Mail Marzuki maupun terdakwa Nikita Mirzani. Ada sejumlah pertanyaan yang harusnya ditanyakan, namun hakim tidak menanyakan itu, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh hakim karena kesempatan terhadap penasihat hukum sudah selesai, kesempatan terhadap jaksa penuntut umum sudah selesai, maka kesempatan itu jatuh kepada hakim. Hakim memiliki waktu yang sangat luas untuk mempertanyakan kepada para terdakwa dalam agenda sidang pemeriksaan saksi mahkota. Ketika Ismail mengatakan bahwa ia menerima hasil dari peristiwa ini sebesar 30 juta rupiah, hakim hanya menanyakan untuk apa uang itu Mail. Dan Mail menjawab untuk jajan yang mulia. Namun demikian, keterangan Mail tidak bisa begitu saja dipercaya oleh hakim. Karena terdakwa pun menyatakan bahwa uang yang saya berikan kepada Mail bukan hasil dari pemberian Reza Gladys. Dan Mail Saputra mengatakan bahwa uang tersebut berjumlah 30 juta rupiah dalam bentuk dolar. Namun lagi-lagi hakim tidak memperdalam pertanyaannya. Berapa dolar kalau 30 juta Mail? Oke. Karena tidak menanyakan lagi tentang uang tersebut, justru menimbulkan pertanyaan bagi kita masyarakat. Mengapa tidak dipertanyakan lagi terkait dengan uang dolar tersebut? Pada kesempatan itu Nikita Mirzani ditanya oleh hakim bahwa uang 2 miliar itu untuk apa? Nikita Mirzani pada kesempatan itu mengatakan telah mentransfer uang 1,4 M ke PT Bumi Parama Wisesa. Dan hakim mempercayai itu. Sementara Nikita Mirzani mengatakan bahwa uang 1,4 M itu yang dibayarkan melalui transfer kepada PT Bumi Parama Wisesa bukanlah uang dari Reza Gladys, tetapi dari penghasilan yang lain yang mulia. Namun lagi-lagi hakim tidak mempertanyakan, kalau itu uang Anda yang uang 1,4 M tersebut, jadi kemana uang yang dari Reza Gladys? Itu tidak dipertanyakan oleh hakim pada saat itu. Padahal hakim memiliki waktu yang cukup untuk bertanya dan menggali keterangan yang sebenar-benarnya. Dari jumlah 4 miliar itu, teman-teman, ada sejumlah uang, yaitu 3,4 M, yang dibayarkan kepada PT Bumi Parama Wisesa. Kalau dari apa yang dijelaskan dalam persidangan. Artinya apa? Masih ada uang 600 juta.
Tetapi lagi-lagi hakim tidak mempertanyakan kemana uang 600 juta tersebut. Padahal hakim mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bertanya kepada para terdakwa. Namun itulah faktanya. Hakim tidak memperdalam pertanyaannya. Dan pada akhirnya teman-teman, vonis hakim hanya pada kasus pemerasan, yaitu terkait dengan pasal 27B ayat 2. Dan ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun kepada terdakwa. Terkait denda, hakim menjatuhkan denda maksimal kepada terdakwa. Namun pertanyaan terus muncul. Mengapa dengan kronologis yang begitu disampaikan dalam fakta persidangan dan dihadirkannya saksi yang menurut pendapat saya sangat terang benderang, yaitu ahli dari digital forensik Polda Metro Jaya yang menjelaskan adanya percakapan-percakapan sebelumnya. Dan ahli tindak pidana pencucian uang dari PPATK juga menjelaskan bahwa tindak pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum masuk kategori TPPU. Namun faktanya dengan perjalanannya kasus, hakim justru memutuskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim dinyatakan tidak terbukti. Ya kan? Padahal hakim tidak memperdalam dari pernyataan-pernyataan terdakwa. Nah, teman-teman, masih ada hal yang lain, teman-teman. Ternyata hakim tidak mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa ketika menjalani proses persidangan. Hakim hanya menyebutkan terdakwa dinyatakan bersalah, kemudian tidak mengakui perbuatannya dan pernah dihukum, tanpa mempermasalahkan pertimbangan terkait dengan sikap dan perilaku terdakwa dalam proses persidangan. Demikian juga ada poin-poin lain yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menjadi pertimbangan dalam tuntutannya. Jaksa penuntut umum menuntut 11 tahun penjara. Hal ini dikuatkan dengan keyakinan daripada jaksa penuntut umum adanya tindak pidana pencucian uang. Namun hakim memutuskan lain. TPPU tidak terbukti. Yang terbukti hanyalah pemerasan dengan menggunakan media sosial yang diancam hukuman 6 tahun. Kemudian dijatuhi vonis 4 tahun. Namun demikian, terdakwa Nikita Mirzani dalam putusan tersebut ternyata tidak terima. Dan Nikita Mirzani menyatakan banding. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut
atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys Pratianisari dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan juga secara tunai masing-masing dengan nominal 2 miliar rupiah, di mana peristiwa pada waktu uang ditransfer terdakwa memberikan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa kepada saksi Ismail Marzuki yang kemudian meneruskan nomor tersebut kepada saksi Reza Gladys Pratianisari dan saksi Reza Gladys Pratianisari selanjutnya mentransfer uang tersebut dengan keterangan atas nama Nikita Miryani, sedangkan uang tunai langsung diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki yang meneruskannya dengan menyerahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan, sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan serta menyembunyikan maksud, perasaan atau identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan atau menyamarkan, maka terhadap elemen unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan penuntut umum, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menurut majelis hakim tidak. Hal yang aneh ketika terhadap dua terdakwa ini, dua-duanya, Nikita Miryani dan juga Ismail Marzuki, hakim tidak memerintahkan terdakwa berdiri ketika vonis dibacakan. Oke. Arti daripada posisi terdakwa berdiri ketika dibacakan vonis adalah yang pertama, menghormati persidangan. Menghormati persidangan di pengadilan. Yang kedua adalah menghargai putusan hakim. Dan ini masuk dalam tata tertib proses persidangan. Namun faktanya hakim tidak memerintahkan keduanya untuk berdiri mendengarkan putusan atau vonis dari hakim. Ini yang menjadi sorotan teman-teman. Verdi Sambo seorang jenderal, dia wajib berdiri. Teddy Minahasa ketika divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim pun berdiri. Bahkan yang ada di pengadilan Jakarta Selatan sendiri, Fadel Bajideh ketika sidang pun berdiri saat dibacakan vonis hakim. Inilah yang menjadi sorotan publik. Melihat semua itu, padahal itu sudah menjadi tata tertib proses persidangan dan itu terjadi di depan mata majelis hakim. Namun nampaknya tidak ada yang mengingatkan dari hakim anggota, tidak ada yang mengingatkan bahwa tata tertib harus dipenuhi. Saya melihat dalam hal ini
hakim juga manusia. Tetapi ketika prosedur-prosedur tetap, tata tertib dan mekanisme persidangan yang hari-hari dijalankan, namun masih juga ada yang tidak memenuhi, tidak mematuhi tata tertib persidangan seperti yang hakim lakukan. Ya, semoga saja ini hanyalah suatu kekhilafan, bukan kesengajaan, apalagi memberikan keistimewaan terhadap terdakwa. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.